Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Bahasa Indonesia akan menampilkan video presentasi kami dengan tema sejarah, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia yang disampaikan oleh yang pertama Dede dengan NIM 2215040079. Yang kedua Putri Afifah dengan NIM 2215040049. Yang ketiga Hilma Wildana Sofia dengan NIM 2215040075. Baiklah, pembahasan pertama sejarah bahasa Indonesia yang akan disampaikan saudara kami Dede. Pembahasan yang kedua fungsi bahasa Indonesia yang akan disampaikan saudari kami Putri Afifah. Yang ketiga kedudukan bahasa Indonesia yang akan disampaikan saudari kami Hilma Wildana Sofia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita pakai saat ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu Riau, Provinsi Kepulauan Riau, yang telah menjadi lingua franca sejak abad ke-19. Pemberian nama bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Hingga saat ini bahasa Indonesia terus berkembang dan terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Alasan dipilih bahasa Melayu untuk diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, bahasa Melayu sudah dikenal oleh banyak masyarakat. Bahasa Melayu sudah menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan ketika menyebarkannya agama Islam di wilayah Nusantara. Yang ketiga, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena tidak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa atau perbedaan bahasa kasar dan halus seperti dalam bahasa Sunda. Yang keempat, bahasa Melayu memiliki sifat terbuka untuk menerima pengaruh bahasa lain. Yang kelima, suku Jawa, Sunda, dan suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keenam, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Peristiwa-peristiwa yang mengiringi bahasa Indonesia. Yang pertama, lahirnya ejaan resmi bahasa Melayu yang disusun oleh J.H. Anfal pada tahun 1901. Yang kedua, berdirinya Komisi Wardi Polsektor atau Taman Baca Rakyat tahun 1908 ikut memberikan dasar perkembangan bahasa Melayu. Yang ketiga, terselenggaranya Kongres Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Yang keempat, terbitnya majalah Poe Jangga Broe tahun 1933. Yang kelima, ditandatanganinya UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Yang keenam, lahirnya ejaan Republik yang diresmikan pada 19 Maret 1947. Yang ketujuh, lahirnya ejaan yang disempurnakan EYD yang diresmikan pada 16 Agustus 1972 dan dikuatkan dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Yang ke-8, diresmikannya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah pada 16 Agustus 1972. Kongres Bahasa Indonesia 1. Kongres Bahasa Indonesia 1 diselenggarakan di Solo 25 sampai 28 Juni 1938. 2. Kongres Bahasa Indonesia 2 diselenggarakan di Medan 28 Oktober sampai 2 November 1954. 3. Kongres Bahasa Indonesia 3 diselenggarakan di Jakarta
28 Oktober sampai 2 November 1978. Yang keempat, Kongres Bahasa Indonesia 4 diselenggarakan di Jakarta 21 sampai 26 November 1983. 5. Kongres Bahasa Indonesia 5 diselenggarakan di Jakarta 28 Oktober sampai 3 November 1988. 6. Kongres Bahasa Indonesia 6 diselenggarakan di Jakarta 28 Oktober sampai 2 November 1993. 7. Kongres Bahasa Indonesia 7 diselenggarakan di Jakarta 26 sampai 30 Oktober 1998. 8. Kongres Bahasa Indonesia 8 diselenggarakan di Jakarta 14 sampai 17 Oktober 2003. 9. Kongres Bahasa Indonesia 9 diselenggarakan di Jakarta 28 Oktober sampai 1 November 2008. 10. Kongres Bahasa Indonesia 10 diselenggarakan di Jakarta 28 sampai 31 Oktober 2013. Bukti bahasa Indonesia sudah digunakan. A. Prasasti kedudukan bukit di Palembang tahun 683. B. Prasasti Talang Tuo di Palembang tahun 684. C. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686. D. Prasasti Karangbrahi tahun 688. E. Prasasti Gandasuli tahun 832. F. Prasasti Bogor tahun 1942. Yang ketiga yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Menurut STB Pramukti pada tahun 2014, kedudukan diartikan sebagai status relatif bahasa, sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial bahasa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi adalah nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu dalam kedudukan yang diberikan kepadanya. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak dikeluarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 tercantum bahwasanya bahasa negara ialah bahasa Indonesia. A. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kehadiran bahasa Indonesia mengikuti perjalanan sejarah yang panjang. Perjalanan itu dimulai sebelum kolonial masuk di bumi Nusantara dengan bukti-bukti prasasti yang ada, misalnya yang didapatkan di Bukit Talang Tua dan Karangbrahi serta Batu Nisan di Aceh, sampai dengan tercetusnya inspirasi Persatuan Pemuda-Pemudi Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 yang konsepan aslinya berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bangsa persatuan, bangsa Indonesia." B. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagaimana kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara garis ini mengalami perjalanan sejarah yang panjang. Secara resmi, adanya bahasa Indonesia dimulai sejak Sumpah Pemuda. Ini tidak berarti sebelumnya tidak ada, melainkan sambungan yang tidak langsung dari bahasa Melayu. Dikatakan demikian karena pada waktu itu bahasa Melayu masih digunakan di dalam lapangan atau tanah pemakaian yang
Sedangkan bahasa Indonesia digunakan di luar situasi pemerintahan tersebut oleh pemerintah yang mendambakan persatuan Indonesia dan yang menginginkan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, terjadilah dualisme pemakaian bahasa yang sama tubuhnya, tetapi berbeda jiwanya, yaitu jiwa kolonial dan jiwa nasional. Bersamaan dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, diangkat pula bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15-36. Hal-hal yang merupakan bentuk keberhasilan memilih suatu bangsa sebagai bangsa negara lain, antara lain: 1. Bahasa tersebut dikenal dan dikuasai oleh sebagian besar penduduk negara itu. 2. Secara geografis, bahasa tersebut lebih menyeluruh penyebarannya. 3. Bahasa tersebut diterima oleh seluruh penduduk negara itu. Nah, itulah pembahasan tentang sejarah dan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dari kelompok kami. Jalan-jalan ke Kalimantan, tidak lupa membeli buku. Cukup sekian presentasi dari